Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi, ya itu. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang, memenuhi undangan klarifikasi, ya. Belum terlapor. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo, ya, pada tanggal 30 April, ya, Pak. 30 April 2025. 97. Ya, naik ya. Tadinya 70, naik 97. 97 totalnya, ya, pertanyaan. Banyak sekali. Iya. Iya. Ya, terkait dengan akun X saya juga, ya, akun X @sianiparismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus, ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo, ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode, ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu, Pak. kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya ini siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda Metro Jaya? Belum ada, ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya berarti siapa? Saya tidak tahu, belum ada, ya. Tapi kan dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama, salah satunya adalah nama abang itu, bagaimana Bang? Inisial mungkin, ya, inisial RS. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu, ya. Ya. Ya, mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 27A Undang-Undang ITE, dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025, dan juga tidak dijelaskan siapa terlapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRH Joko Widodo, begitu. Undangan lainnya setelah ini dari untuk mengklarifikasi dari laporan itu? Oh, kami pikir cukup ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai, Pak Rismon dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy, juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Mau apa lagi begitu loh.